ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Safitri, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Mesuji. Di sini saya akan melakukan aksi nyata kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Untuk aksi nyata di video kali ini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Rifatus Solihah, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan praobservasi kali ini. Assalamualaikum Bu Rifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, super sekali, luar biasa. Walaupun siang ini sangat panas, tapi alhamdulillah masih semangat untuk berada di sekolah. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, walaupun Iya. kondisi panas sekali saat ini, tapi kita masih tetap diberi rasa semangat. Baik Ibu, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi, di mana tujuan dari praobservasi ini adalah agar Ibu nantinya ketika pelaksanaan observasi di kelas, Ibu bisa lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan kita bahas kali ini. Baik Ibu, jadi dalam kegiatan kali ini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bolehkah Ibu? Boleh, silakan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai nih Bu. Kira-kira nih ketika nanti melakukan pembelajaran, tujuan pembelajaran apa nih yang akan dicapai? Oke, untuk tujuan pembelajaran setelah nanti pembelajaran selesai, peserta didik itu diharapkan dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan untuk bentuk akar. Jadi diharapkan nanti siswa itu mampu menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan ya Bu ya. Betul. Baik, selanjutnya Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kemudian terkait dengan area pengembangan nih. Area pengembangan apa nih yang nantinya akan dikembangkan untuk peserta didiknya? Oke, jadi nanti untuk Area area pembelajarannya akan ada dua hal. Yang pertama kesempatan kelas, yang kedua ini nanti tentang pembelajaran emosional anak-anak. Jadi yang pertama untuk kesepakatan kelas ini nanti sudah kami sepakati saya dengan anak-anak di awal semester kemarin, bahwa kesepakatan kelas yang sudah dibuat itu akan berlaku selama 1 semester, dan setiap 1 bulan sekali ini biasanya akan saya review ulang mana yang sudah berjalan dengan lancar dan mana yang perlu diperbaiki lagi. Kemudian yang kedua terkait pembelajaran sosial emosional, jadi nanti kami, saya dan anak-anak itu akan belajar bagaimana caranya kita mengeluarkan atau terbuka dengan emosi dan suasana hati kita selama pembelajaran gitu. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi nanti kedepannya area pengembangan yang akan Ibu capai itu kalau tidak salah tadi yang pertama adalah tentang kesepakatan kelas. Ya. Terus yang kedua tentang penerapan sosial emosional ketika di dalam kelas. Ya. Baik sekali. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, kira-kira nih dalam pelaksanaan pembelajaran nih, model apa sih nanti yang akan Ibu pakai? Oke, untuk model pembelajaran saya akan menggunakan PBL, yaitu Problem Based Learning, di mana nanti hal pertama yang akan saya lakukan, karena saya mengajar matematika, mengampu matematika, jadi saya harus menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ke anak-anak. Kemudian setelah itu nanti saya mengelompokkan anak-anak berdasarkan asesmen awal di materi untuk bilangan berpangkat. Setelah itu nanti anak-anak akan saya minta berdiskusi dan mereka akan memberikan ide-ide untuk menyelesaikan soal-soal terkait bentuk akar. Baik, keren sekali ya Bu ya. Jadi model yang akan dipakai nanti rencananya yaitu PBL. Nah, terus Bu, selanjutnya nih, strategi pembelajaran seperti apa sih yang nantinya akan dipakai di dalam kelas itu supaya apa ya, nantinya ketika selama pembelajaran itu sebelumnya sudah dirancang tuh strategi-strategi yang akan dipakai itu seperti apa kira-kira? Oke, untuk strategi, karena saya kembali lagi mengampu matematika, biasanya anak-anak ini merasa takut dan sudah tidak bersemangat biasanya. Jadi saya akan menerapkan dengan menggunakan media pembelajaran
ini saya kasih nama kentang goreng matematika, di mana seperti namanya nanti akan saya buat stik-stik kentang, di mana setiap stiknya ini akan berisi soal-soal tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bentuk akar. Kemudian nanti masing-masing siswa akan mengambil stik-stik tersebut dan dibahas di kelompoknya masing-masing. Gitu. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Strategi yang akan dipakai yaitu menggunakan media pembelajaran yang tentunya bisa menyenangkan bagi peserta didiknya ya. Karena memang matematika itu seolah-olah menjadi momok tuh bagi mereka. Sehingga perlu sekali ya dia dibuat media pembelajaran yang tentunya menyenangkan bagi mereka, menarik mereka seperti tadi medianya kalau tidak salah tadi kentang goreng. Kentang goreng. Baik sekali. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, terkait dengan penilaiannya nanti nih di kelas, kira-kira nih seperti apa nih gambaran penilaiannya untuk peserta didiknya nantinya? Oke, untuk penilaian ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama nanti penilaian sikap. Untuk penilaian sikap ini akan saya nilai dengan pengamatan, jadi nanti akan ada rubrik-rubrik khusus yang di dalamnya menjelaskan 3 butir yang akan saya nilai. Yang pertama kedisiplinan, yang kedua bertanggung jawab, dan yang ketiga gotong royong gitu. Jadi nanti setiap siswa akan saya amati selama dimulai dari pembelajaran sampai di akhir pembelajaran. Kemudian untuk penilaian yang kedua itu penilaian profil pelajar Pancasila, di mana saya mengambil 3 dimensi. Yang pertama itu nanti ada dimensi bergotong royong, yang kedua bernalar kritis, dan yang ketiga ini kreatif. Nah, untuk penilaian profil pelajar Pancasila ini ditekankan saat mereka berdiskusi. Jadi selama mereka berdiskusi nanti saya akan berkeliling. Selain memantau hasil pekerjaan anak-anak, saya juga akan memantau pribadi masing-masing anak-anak terkait profil tersebut. Kemudian yang terakhir nanti penilaian pengetahuan. Untuk penilaian ini saya akan mengambil dari hasil LKPD kelompok masing-masing. Jadi kalau untuk dari penilaian ya Bu ya, jadi Ibu akan melakukan penilaian berupa pengamatan ya sikap, berupa rubrik penilaian nantinya. Terus yang kedua itu profil pelajar Pancasila, di mana akan diambil 3 dimensi, yaitu yang pertama gotong royong, bernalar kritis serta kreatif. Terus yang ketiga yaitu terkait dengan pengetahuan, yang dimana pengetahuan nanti akan dibuatkan kayak semacam LKPD yang nanti akan diselesaikan bersama-sama dengan kelompoknya. Baik sekali Bu. Nah, untuk sasarannya Bu, kira-kira nih yang mau dipakai kelas berapa Bu? Rencana saya akan memakai kelas 8. Kelas 8 ya. Dan itu kegiatannya akan dilaksanakan pada hari apa Bu? Hari Senin Bu. Hari Senin. Jam berapa ya Bu ya? Jam kedua, ketiga. Jam kedua dan jam ketiga. Baik. Jadi akan dilaksanakan pada hari Senin. Rencananya pada hari Senin. Terus kelasnya kelas 8. Dan jamnya jam kedua dan jam ketiga ya Bu ya. Mungkin cukup ini saja Bu pertanyaan dari saya. Jadi sebenarnya di sini saya hanya ingin tahu nih arah kegiatan Ibu tuh untuk pembelajarannya itu seperti apa. Nah, yang nantinya akan saya amati dan saya pantau ketika nanti kita melakukan observasi di dalam kelas ya Bu ya. Nah, agar nantinya nih dalam pelaksanaan observasi pada hari Senin, nah itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan Ibu, mulai dari tujuan pembelajaran, strategi, model, dan lain sebagainya. Nah, saya harapkan Bu semua ini juga bisa teramati sehingga pada waktu pas saya berada di kelas ketika pelaksanaan observasi itu semuanya memang dapat terlihat dan muncul pada waktu itu bisa berjalan secara maksimal. Dan nantinya setelah pelaksanaan observasi ini Bu, kita akan bertemu lagi, nanti kita akan berdiskusi kembali untuk melakukan refleksi pasca observasi. Jadi begitu saja ya Bu untuk kegiatan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti di hari Senin kegiatan observasi kita dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Baik, cukup sekian ya Bu Rifa. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi kegiatan praobservasi yang saya lakukan dengan rekan sejawat saya, Ibu Rifatus Solihah. Mudah-mudahan kedepannya ketika pelaksanaan observasi bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar matematika? Ya. Oke. Ya, sebelum kita mulai, silakan lihat diri sendiri. Sudah rapi belum? Dari rambut sampai bawah? Sudah. Oke, yuk ketua kelasnya pimpin berdoa dulu. Siap. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita baca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat. Sudah sarapan? Ya. Oke, Ibu cek dulu kehadirannya. Oke. Anggi ada? Hadir. Aulia? Ada. Silakan berdiri, kemudian bergandengan tangan sama temennya. Temanku. Oke. Hari ini kita akan belajar matematika. Saya bisa, saya cerdas, saya sukses. Oke, silakan tepuk tangan dan peluk temennya. Oke, silakan berpelukan sama temennya. Sudah berpelukan? Sudah. Kalau sudah, silakan duduk kembali ke kursi masing-masing. Oke, sebelum masuk materi, kita lihat kembali kesepakatan kelas kita. Masih ingat apa aja kesepakatan kelas kita? Masih? Ada berapa hal? Ada 5. Oke, bacakan saya 5 kesepakatan yang kita ambil kemarin. 1. Saksi telah masuk kelas Ya. 15 menit. Ya. Saksi telah tidak membawa buku. Dari kelima hal tadi, adakah yang mau diperbaiki? Oke, hari ini kita akan belajar operasi hitung. Kemarin terakhir kita belajar apa? Belajar apa terakhir? Iya, perpangkatan pada bilangan bentuk akar. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pada bentuk akar. Oke, sebelum masuk operasi hitung, bilangan itu ada berapa? Operasi hitung ada 4. Yang pertama, yang simbolnya ini apa? Namanya? Plus. Berarti nama operasinya operasi penjumlahan. Kalau ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bentuk akar. Kita ke yang pertama dulu. Penjumlahan bentuk akar. Contoh. 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Kalau kita lihat 2 akar 3 ditambah 3 akar 3, dalam akarnya sama belum? Sama. Berapa? 3. Artinya ini sudah sama-sama akar 3. Kalau sudah, kita satukan bilangan yang ada di depannya. Berapa tambah berapa? Ya, 2 tambah 3. Dan akar 3-nya cukup ditulis 1 kali. Kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 2 tambah 3 berapa?
5. 2 tambah 3, 5. Kemudian akar 3-nya disusulkan. Akar 3. Hari ini bawa buku matematika semua ya? Oke, terima kasih karena sudah mematuhi kesepakatan kita. Salah satunya apa? Membawa buku matematika. Oke, jadi nanti setelah Ibu kelompokkan, tugas kalian mengambil 3 stik ini untuk masing-masing kelompok. Oke, nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, 3 di sini, 4 di sana. Oke, paham? Jadi nanti masing-masing kelompok Ibu bagi lembar kerja seperti ini. Bentar, Ibu bagi dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, semua anggota kelompoknya perhatikan. Jadi untuk pembelajaran hari ini itu CP-nya masuknya di membaca, menulis, dan membandingkan bilangan. Oke, kemudian tujuan pembelajarannya hari ini, setiap peserta didik berarti kalian masing-masing, itu dapat menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bentuk akar. Oke, setelah itu di bawahnya ada petunjuk pengerjaan, artinya panduan untuk mengerjakan lembar kerja ini. Untuk mengisi itu nanti kalian masing-masing perwakilan satu kelompok silakan tunjuk temanmu 1 orang untuk maju ke depan. Oke, ini di sini ada stik kentang, masing-masing berisi soal, ada penjumlahan, ada pengurangan. Jadi tugas kalian nanti mengambil 3. Oke? Nah, supaya enggak campur jadi ngambilnya satu-satu dulu, terus nanti kedua, baru ketiga. Oke? Oke, paham? Paham. Oke, kalau sudah perwakilan boleh kembali ke meja masing-masing. Ini ada langkah-langkahnya, ada 3 langkah. Silakan ikuti langkah-langkah yang ada di lembar kerja. Kelompok 4 gimana? Yang rapi. Nah. Yuk dikerjakan. Oke, kelompok 3 yang akan presentasi, yuk maju ke depan bertiga. Oke. Kalau presentasi berarti dibagi tugasnya. Yuk, yang jadi moderator siapa? Oke ya, kelompok 1, 2, dan 4 perhatikan temennya. Ayo, dibuka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mengerjakan LKPD. Saya di sini Raisa yang menjadi moderator. Tadi Anggi yang nulis kan? Iya. Yuk, dibacakan Gi. Ayo madep ke teman-temannya. Ya, yuk lanjut nomor 3. 3 akar 3 plus 4 akar 3 sama dengan 43 plus 4 kurung akar 3. 3 akar 3 plus 4 akar 3 sama dengan 7 akar 3. Oke, cukup yuk ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi hari ini gimana, mengalami kesulitan tidak? Tidak. Sangat mudah atau mudah aja? Mudah. Oke. Kita kembali lagi ke kesepakatan kelas kita. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah mematuhi kesepakatan yang kita buat. Oke. Untuk kesepakatan 5 hal tadi, ada yang perlu kita bahas lagi? Tidak. Sudah pas porsinya seperti itu? Sudah. Oke. Jadi kesepakatan itu kita buat supaya apa? Supaya kita selama belajar matematika kita punya rambu, punya tata tertib. Oh, kalau pelajaran matematika
Kalau nggak bawa buku kita gimana? Kalau nggak mengerjakan PR bagaimana? Begitu ya? Oke. Oke, sekarang Ibu bagi kertas satu-satu. Kita refleksi sebentar. Nanti silakan diisi 2, 3. Di kertas ini tidak perlu ditulis nama kalian ya. Kertas untuk refleksi pembelajaran hari ini. Jadi setelah kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bentuk akar, setelah kalian berdiskusi itu perasaan kalian bagaimana? Di situ ada 5 emotikon. Yang pertama nangis, kedua marah, yang ketiga ini berbunga-bunga, jatuh cinta ya. Yang ini datar-datar aja, yang ini bahagia tapi nggak bahagia banget. Oke, silakan pilih salah satu dengan memberi checklist di sininya. Oke? Sudah? Kalau sudah, di bawahnya ada pesan untuk diri kalian sendiri dan untuk harapan kalian ke depannya. Oke, sudah semua untuk refleksi pembelajaran hari ini dan refleksi pembelajaran di rumah. Oke, kita simpulkan dulu. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Oke, salah satu boleh angkat tangan? Boleh? Yuk, Komang. Iya. Iya, hari ini kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bentuk akar. Untuk bentuk umumnya bagaimana tadi yang penjumlahan? Boleh angkat tangan? Akar E sama dengan M kurang O sama dengan akar M. Itu kurungnya nggak usah. Oke, jadi itu tadi materi yang sudah kita pelajari. Untuk pertemuan selanjutnya, setelah penjumlahan, pengurangan, berarti kita belajar operasi apa yang ketiga? Perkalian. Jadi nanti di hari apa kita ya? Rabu ya? Oke, di hari Rabu kita akan belajar operasi hitung perkalian bilangan bentuk akar. Silakan nanti di rumah boleh buka Google, boleh buka YouTube untuk cari materinya, atau boleh pergi ke perpustakaan untuk mencari operasi hitung perkalian bilangan bentuk akar. Untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, di rumah tetap belajar, jangan hanya di sekolah. Nanti silakan direview ulang, dibaca ulang materi hari ini. Nggak cukup lah, nggak usah lama-lama belajar itu 5 menit, 10 menit. Tapi sering, misal diulang 3 kali, 4 kali selama 1 hari. Oke? Terima kasih untuk hari ini. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Risa. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi begini Bu, pada kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah di sini saya ingin berbincang-bincang nih terkait dengan kegiatan pada observasi yang sudah kita lakukan minggu lalu ya Bu ya. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Boleh silakan Bu. Jadi yang pertama nih Bu, bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di minggu lalu? Perasaan saya yang pertama pasti senang ya Bu ya, karena sudah melalui observasi. Yang kedua lega Bu. Jadi senang, lega, campur jadi Senang dan lega ya Bu ya, karena sudah melalui proses ini ya. Nah terus gimana nih Bu perasaan Ibu ketika saat observasi kemarin ada kehadiran supervisor di dalam? Yang pertama jelas deg-degan ya Bu ya, karena kita terbiasa kalau mengajar itu kan tanpa pengawasan teman sejawat ataupun dari atasan. Jadi hal pertama yang saya lakukan harus berhati-hati.
Tapi ternyata hal itu malah menghambat di awal-awal masuk ke pembelajaran. Jadi grogi itu pasti Bu, tapi setelah menit-menit awal terlalui alhamdulillah berjalan sesuai rencana. Grogi ya Bu? Iya, grogi. Tapi seiring berjalannya waktu pasti sudah bisa terbiasa mengendalikan bisa keadaannya. melihat keadaan. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, bisa Ibu ceritakan kembali nih terkait proses pembelajaran selama di kelas kemarin? Jadi kemarin kebetulan saya mengambil di kelas 8 ya Bu ya. Hal pertama yang pasti saya menyiapkan kondisi peserta didik sudah siap atau belum. Kemudian kalau sudah siap, saya menyiapkan kemarin itu mengecek kerapian seragam anak-anak dari atas sampai bawah. Kemudian saya membuka salam, mengecek kehadiran. Kemudian saya setelah mengecek kehadiran itu kemarin memberikan afirmasi positif. Dimana kemarin itu saya memberikan kalimat-kalimat positif supaya anak-anak itu bisa lebih fokus, bisa lebih termotivasi dalam pembelajaran kemarin. Kemudian setelah itu saya ingatkan kembali anak-anak untuk mengingat kesepakatan kelas kami yang sudah dibuat di awal semester itu. Setelah itu saya tawarkan ke anak-anak apakah ada yang perlu diperbaiki dari kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Ternyata dari anak-anak sudah sepakat dan tidak perlu ada perbaikan. Setelah itu masuk ke pembelajaran seperti biasa, menerangkan, kemudian membentuk kelompok, mereka berdiskusi, kemudian presentasi, sampai mereka mengumpulkan hasil karya mereka dari hasil diskusi itu. Kemudian di akhir pembelajaran itu saya membuat refleksi pembelajaran di mana setiap anak itu saya beri satu kertas, di mana kertas itu berisi gimana pembelajaran yang sudah dilalui selama 2 jam bersama saya. Kemudian anak-anak saya minta menuliskan hal apa yang diinginkan setelah belajar materi bentuk akar. Jadi beberapa yang sudah disampaikan Ibu tadi terkait dengan proses pembelajaran kemarin Ya. memang sudah sesuai ya Bu ya, berdasarkan catatan saya, mulai dari kesepakatan kelas yang sudah diterapkan selama proses pembelajaran. Terus kalau boleh tahu nih Bu, kemarin itu untuk pembelajarannya itu kemarin kalau tidak salah menggunakan media yang sangat menarik ya. Iya. Itu sudah ada. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih Bu, dari proses pembelajaran kemarin nih, kira-kira ada tidak hambatan yang dihadapi Ibu? Ada Bu, kebetulan saya mengajar matematika, jadi anak-anak itu kan banyak yang kurang suka dengan pelajaran matematika. Hambatannya gimana caranya membuat anak itu aktif. Ternyata kemarin saya belum berhasil membuat anak aktif, hanya mereka itu aktifnya selama diskusi, sebelum diskusi mereka kurang aktif gitu aja. Jadi hambatannya itu belum bisa membuat seluruh siswa itu aktif ya Bu ya. Nah, dari hambatan tersebut nih Bu, kira-kira nih solusinya apa nih ke depannya untuk menghadapi supaya di dalam seluruh kelas itu semuanya bisa aktif? Kira-kira solusinya apa yang akan dipakai? Untuk solusi yang pertama, kemarin itu saya kebetulan belum menerapkan ice breaking ya Bu ya. Sebenarnya ice breaking ini kan dibutuhkan di setiap pembelajaran, yang pertama untuk membuat konsentrasi siswa itu ada. Kemungkinan nanti kedepannya saya mulai menerapkan ice breaking di awal pembelajaran dan di pertengahan. Misal memakai model PPL, mungkin sebelum presentasi akan saya terapkan ice breaking lagi. Jadi solusinya ke depannya itu yang akan Ibu lakukan supaya anak-anak aktif itu akan menggunakan ice breaking ya di awal maupun di tengah supaya apa, anak itu apa ya, lebih tampak lebih bahagia lagi, biar kecintaan terhadap matematika itu lebih muncul ya. Oke. Nah, tadi kan Ibu sudah menemukan nih solusi atas permasalahannya ya. Kira-kira nih Bu, kapan nih waktunya akan dipraktekkan? Oke. Kebetulan minggu ini mau saya perbaiki dari hasil observasi kemarin. Kemungkinan nanti dari Rabu Bu. Hari Rabu ya akan diperbaikinya. Baik Ibu, jadi dapat saya simpulkan untuk percakapan kita di hari ini ya, luar biasa sekali yang sudah disampaikan Ibu pada hari ini terkait dengan pembelajaran
yang disebutkan itu memang pas ketika observasi yang ada dalam catatan saya itu sudah tampak, tapi ada beberapa yang memang yang belum ibu lakukan, seperti yang tadi belum menerapkan S-breaking, yang nantinya untuk pembelajaran kedepannya solusinya supaya anak-anak aktif itu akan dilakukan atau membuat S-breaking di pembelajarannya. Mungkin itu saja ya Bu ya untuk percakapan kita di hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu. Kalau boleh tahu nih Bu, silahkan berikan kesan ketika kegiatan setelah dilakukannya observasi selama di kelas, dan juga setelah kegiatan pasca observasi. Oke. Untuk pesan-pesannya yang pasti, yang pertama saya jadi termotivasi untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas itu ya. Kemudian yang kedua, saya juga termotivasi untuk lebih mengenal lagi siswa, di mana di setiap pembelajaran itu tidak hanya belajar matematika saja, tapi juga belajar kepribadian masing-masing siswa itu. Kemudian untuk waktu disiplinnya mungkin akan saya perbaiki lagi ke depannya. Terima kasih Bu Rifa atas kesannya. Mudah-mudahan kegiatan baik itu sebelum pra observasi sampai pasca observasi ini bisa menjadikan Bu Rifa lebih semangat lagi ya Terima kasih Bu Rifa atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dilanjutkan saya apa masuk frame apa nggak usah? Langsung aja ya, langsung saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih tadi sudah melakukan percakapan pasca observasi, di mana Bu Ajeng sebagai coach ya, Bu Rika coachee ya. Ini nanti akan dilaksanakan saat Ibu menjadi kepala sekolah ya. Jadi sebagaimana diketahui di RHK ya, RHK itu kan ada tahapannya tuh. RHK apa yang mau dikembangkan. Jadi saya melihat untuk percakapan alur tirta, kalau coaching itu biasanya identik dengan alur tirta, itu tujuannya sudah diucapkan tadi ya, untuk pasca observasi. Kemudian sudah mengidentifikasi hal baiknya. Jadi ditanyakan nggak? Apa sih pas pembelajaran apa saja? Nah, itu sebaiknya dihubungkan dengan area pengembangannya yang di awal pra. Mereka si coachingnya ini mau mengembangkan keyakinan kelas sama KSE ya, membuat kesepakatannya sama pembelajaran KSE tadi ya. Itu lebih di benang merahnya lebih diungkapkan lagi. Itu fokus yang diamati gitu. Sehingga tadi hal baiknya sudah disebutkan, terus kelemahan atau kekurangan atau tantangannya apa tadi sudah disebutkan juga. Kemudian rencana R-nya kan rencana aksinya tadi, kedepannya ternyata kekurangannya tadi waktu KSE-nya tadi, SBT-nya belum nampak. Nanti selanjutnya mau ditampakkan tanggung jawabnya kapan, minggu depan ya katanya ya, minggu depan saat pembelajaran. Saya kira sudah baik. Kesimpulan tadi benang merahnya yang narik si coach apa coaching-nya? Yang menyimpulkan dari percakapan semuanya itu yang paling baik seharusnya coaching ya, memang sudah baik. Hanya untuk terakhir kesimpulannya itu adalah apabila lebih sempurna lagi kalau ke coachingnya yang dibutuhkan. Kemudian karena ini supervisi akademik itu kan berkaitan dengan penilaian ya. Kalau di RHK itu ada amat baik, ya kan? Ada kurang, ada sesuai ekspektasi. Nah itu biasanya lebih baik lagi kalau ditanyakan kira-kira ibu di posisi berapa nih sekarang. Itu nanti kalau jadi kepala sekolah nilainya dari situ Bu. Jadi biar
sesuai apa di bawah. Menilai diri sendiri. Baru, saya 7 Bu loh. Padahal ibu tadi KSE-nya sudah baik loh, sudah tercermin nih. Ininya sudah tercermin juga. Kesepakatan tadi sudah disebutkan, masa 7 misalkan ini ya, apa enggak 10 aja, enggak berani Bu 9. Oke, minggu depan 9 ya, apa yang dilakukan tadi yang dilakukan. Dari situ sekaligus yang menarik benang merah biar si koci, kemudian ibu bisa menilai dengan grade-nya apa gitu. Kalau di akhir itu seperti itu. Nanti kalau jadi kepala sekolah nggak apa-apa, saya biasanya juga lupa. Nanti seiring berjalannya waktu bisa ini apa namanya latihan. Sudah bagus kok ya tadi kalau bukan. Ya sudah, demikian saja yang bisa saya berikan untuk masukannya ya. Sudah bagus, hanya perlu konsisten latihan terus. Baik, saya pamit dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.